Hai guys, this is kebenaran yang terungkap. Wow, fantastic baby. Yap, kemarin Rabu 4 November 2020 akhirnya keluar berita yang ditunggu-tunggu oleh seluruh YG Stan, yaitu kasus Burning Sun resmi berakhir, Yang Hyunsuk dan Seungri bebas. Pertama-tama gua akan bacakan dulu beritanya supaya beritanya valid, oke guys? Ini gua ambil dari portal berita Intip Seleb. Kasus Burning Sun yang pertama kali terkuak pada 2018 kini resmi berakhir. Setelah hampir 2 tahun bergulir, Yang Hyunsuk serta Seungri ex Big Bang dinyatakan bebas dari segala tuduhan yang menjerat mereka. Dilansir dari Newsen pada Rabu 4 November 2020, kini kasus Burning Sun sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Yang Hyunsuk dan Seungri karena tidak ditemukannya bukti yang konkret. Mengetahui kabar ini lantas membuat publik naik pitam. Seperti apa detail dari berakhirnya kasus Burning Sun? Simak ulasan di bawah ini. Yang pertama, Yang Hyunsuk dapat keringanan hukum atas kasus judi di luar negeri. Pada 28 Oktober 2020 lalu, Hakim Park Soo-yeon dari Pengadilan Distrik Barat Seoul memimpin sidang kedua untuk dakwaan perjudian Yang Hyunsuk. Sang mantan CEO YG Entertainment tersebut dicurigai menggelontorkan uang hingga $335.460 atau setara dengan 4,9 miliar rupiah untuk berjudi dengan kenalannya di Las Vegas, Amerika Serikat antara Juli 2015 dan Januari 2019. Dalam persidangan terakhir, jaksa menuntut denda sebesar 10 juta won atau 127 juta rupiah kepada Yang Hyunsuk. Dia pun langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sidang terakhirnya telah dijadwalkan pada 27 November 2020 mendatang. Yang Hyunsuk sendiri telah mengajukan banding untuk keringanan hukuman karena segala tuduhannya dianggap sebagai sebuah kesalahan. Lalu ada berita kedua, awal mula Yang Hyunsuk terseret kasus Burning Sun. Terseretnya Yang Hyunsuk dalam kasus Burning Sun ini berawal pada Januari 2019 lalu saat dirinya dituduh melakukan penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual hingga prostitusi. Yang Hyunsuk diduga memberikan layanan seksual kepada orang asing, kebiasaan berjudi dan membayar suap kepada polisi untuk menutupi dugaan pembelian narkoba yang dituduhkan pada BIX Icon. Pada akhirnya penuntut membebaskannya dari segala tuduhan karena kurang bukti. Berita selanjutnya adalah nasib Seungri yang tengah jalani wajib militer. Nih beritanya. Adapun Seungri yang sempat membantah tuduhan penggelapan uang, prostitusi dan merekam wanita secara ilegal dari 8 dakwaan yang dilayangkan, sidang pengadilan mantan member Big Bang berikutnya akan berlangsung pada 12 November 2020 mendatang dengan mengundang total 22 saksi untuk bersaksi atas 8 dakwaan Seungri termasuk Jung Junyoung, Yoo In-suk, dan Kim In-chol. Dan berita terakhirnya adalah netizen naik pitam. Ini yang lucu nih. Kasus Burning Sun yang menyebabkan kehebohan besar di industri hiburan akan segera berakhir setelah 2 tahun tanpa menjatuhi hukuman terhadap Yang Hyunsuk ataupun Seungri ternyata membuat masyarakat naik pitam. Sebagian besar orang mengaku kecewa dengan sistem hukum Korea Selatan yang tidak tegas. Selain itu, tidak sedikit pula yang masih meyakini bahwa Yang Hyunsuk dan Seungri dilindungi oleh para pejabat sehingga keduanya tidak diadili dan malah dinyatakan bebas. Ini komentarnya. Haruskah kita merasa terkejut? Koneksi yang mereka miliki pasti gila, ungkap seorang netizen. Ada juga yang bilang, mungkin karena mereka tidak bersalah hanya karena mereka tidak diselidiki. Bukan berarti itu karena mereka tidak bersalah. Sangat normal untuk menyelidiki demi menemukan kebenaran keterlibatan dalam tindak pidana. Tidak normal untuk menyebutnya ketidakadilan hanya karena tidak ditemukan bukti adanya kesalahan, tulis seorang netizen. Benar, setelah mereka menyeret ini ke neraka dan kembali biarkan aku bertindak seperti merasa terkejut dengan berita tersebut. Polisi terlibat, mereka membiarkan YG menghancurkan bukti tepat di depan kami dan adanya pembicaraan dengan jelas pejabat kelas atas yang terlibat dalam omong kosong itu. Aku berharap karma menghampiri mereka, sahut netizen yang lain. Di luar kasus Burning Sun, Yang Hyunsuk dan Seungri akan sama-sama menjalani sidang terakhir mereka di bulan November ini. Sidang terakhir Yang Hyunsuk dijadwalkan pada 27 November 2020 dan Seungri tanggal 12 November 2020 di pengadilan militer karena dirinya tengah menjalani wamil. So guys, itulah beritanya. Yang Hyunsuk dan Seungri resmi bebas dari tuduhan Burning Sun.
Ya memang dari awal kelihatan banget kalau nama mereka tidak terlibat karena kasusnya berlarut-larut dan gak ketemu bukti gitu. Dan gua masih agak lucu aja sama netizen yang naik pita, memang hatersnya YG menurut gua, karena mereka beranggapan bahwa Yang Hyunsuk dan Seungri ini bisa bebas karena ada koneksi dengan pejabat. Mohon maaf nih, kalau koneksi sama pejabat kenapa sampai 2 tahun? Lama banget. Kalau koneksi sama pejabat kenapa nggak 5 bulan? 6 bulan gitu. 7 bulan itu udah lama banget, setahun itu udah lama banget. Ini 2 tahun. 2 tahun lamanya lo bilang koneksi sama pejabat gitu. Dan yang paling penting kayak Yang Hyunsuk, kalau memang koneksi sama pejabat sekalian aja nama dia bersih. Dia itu terbukti, kasus perjudiannya itu terbukti gitu, dan dia dihukum atas kasus perjudiannya. Jadi yang namanya koneksi sama pejabat ini terbantahkan jadinya gitu. Kalau emang koneksi sama pejabat, sekalian aja dia bebas sama semua tuntutannya gitu. Dan ngapain selama itu kalau emang ada koneksi sama pejabat, ting. So ya, buat semua K-popers, buat semua haters yang selama ini bilang mana tuh kebenaran yang terungkap yang sering dibilang YG Stan, this kebenaran yang terungkap, boom. Sudah terbukti ya, sudah aman lah semuanya berarti. Tapi bukan berarti kasus Yang Hyunsuk dan Seungri ini selesai guys. Yang Hyunsuk masih ada kasus dakwaan perjudiannya ini dan dia sudah ngaku guys, dan dia harus dihukum akan itu. Lo kalau fans normal, kalau lo fans beneran, kalau lo orang yang berakal gitu, lo gak akan ngebelain sebuah kesalahan gitu. Yang Hyunsuk mengaku dia berjudi, jadi dia harus dihukum sama hukuman perjudiannya itu. But yang kalian harus tahu, hukuman perjudian itu bukanlah kriminal kelas berat. Kenapa? Karena tidak merugikan orang lain. Beda sama pelecehan seksual, ada korbannya. Pembunuhan, ada korbannya. Pencurian, ada korbannya. Lu menyakiti orang lain. Kalau perjudian, enggak. Perjudian itu yang rugi diri lu sendiri. Memang diatur sama negara, tidak boleh berjudi. Tapi itu alasannya tidak boleh itu karena itu merugikan diri lu sendiri, bukan merugikan orang lain. Jadi, hukuman untuk perilaku atau tindakan kriminal yang hanya merugikan diri sendiri itu tidak seberat hukuman yang merugikan orang lain. Sama kayak lu naik motor nggak pakai helm, lu nggak bakal dipenjara hanya karena nggak pakai helm naik motor. Kenapa? Karena dengan lu naik motor nggak pakai helm itu cuman merugikan diri lu sendiri, bukan merugikan orang lain gitu. Kecuali lu naik motor nggak pakai rem, nah itu baru merugikan orang lain tuh, bisa ketabrak orang. Kalau nggak pakai helm, orang lain nggak rugi. Jadi lu cuman ditilang, didenda, nggak bakal dipenjara hanya karena nggak pakai helm. Kayak gitu loh perumpamaannya. Terus kalau Seungri gimana bang? Seungri masih ada beberapa dakwaan lagi dan kita tunggu aja. Sekali lagi, gue VIP waras. Gue kalau ntar Seungri terbukti ada salah satu aja di salah satu dakwaannya itu, ya nggak apa-apa, dihukum aja terhadap kesalahannya itu gitu. Tapi jangan lagi menghubung-hubungkan Seungri dengan kasus yang jelas-jelas dia udah nggak bersalah. Salah satunya kasus Burning Sun ini. Semua tuduhan yang prostitusi, pelecehan, kamera, apa-apa yang ada di Burning Sun itu udah nggak ada hubungannya sama Seungri. Bebas, oke? Bebas, BEB, BABAS, bebas, free, oke? Pertanyaan selanjutnya yang pastinya banyak banget ditanyain adalah apakah dengan bebasnya mereka dari kasus Burning Sun ini ada kemungkinan untuk kembali. Gue akan jawab dari sisi Yang Hyunsuknya dulu ya. Kalau Yang Hyunsuk bukan kemungkinan lagi, pasti kembali. Kenapa? YG itu punya dia, YG Entertainment itu punya dia. YG itu Yanggun, artinya nama panggilannya Yang Hyunsuk. Dia yang mendirikan, saham dia masih yang paling besar gitu. Gak ada alasan dia bakal cabut, itu punya dia. Sama kayak gue punya toko bakso misalnya. Terus kalau misalnya gue pergi dulu atau ada kenapa-napa dulu, gue emang toko baksonya jadi punya orang yang enggak, tetap punya gue gitu. Dan apakah kalau gue udah selesai masalah gue bisa balik? Ya bisa lah, orang itu punya gue gitu. Yang Hyunsuk pasti akan kembali, yakin gue. Kalau dia udah terbukti nggak salah, nggak ada urusannya, nggak kembali itu apa masalahnya gitu. Tapi Yang Hyunsuk bakal muncul di TV lagi, nah itu yang kita nggak tahu. Muncul di TV mungkin akan butuh waktu gitu. Tapi kalau untuk balik ke YG Entertainment, punya dia. Untuk Seungri gimana bang? Bisa balik ke YG dan ke Big Bang nggak? Gue kasih tahu, kalau Seungri bener-bener udah bebas dari segala tuduhannya, kelar wamil, mungkin nggak balik, sangat mungkin. Kenapa? Karena G-Dragon tuh pernah bilang kalau satu member keluar dari YG, maka semuanya pasti akan keluar karena mereka akan terus menjadi Big Bang gitu. Dan seluruh member Big Bang dengan sadar memperpanjang kontraknya dengan YG Entertainment. It means Seungri sebenarnya, ya bisa dibilang Seungri itu kan nggak keluar sebenarnya, tapi terpaksa keluar dulu karena insiden ini gitu, demi menjaga nama baik grupnya Big Bang dan agensinya YG Entertainment gitu. Adakah kemungkinan dia balik? Sangat ada, karena dia bukan leader, dia bukan yang paling tua juga gitu. Dia tuh adik di Big Bang, dia yang paling muda. Dia keluar, abang-abangnya pasti kayak come here baby, come here gitu.
Udah jelas itu. Jadi kemungkinan baliknya Seungri sangat tinggi. Tapi ada kemungkinan tidak balik gak bang? Ada juga. Terserah Seungri gue mah. Gimana enaknya Seungri aja gitu. Kalau Seungri ternyata udahlah gue udah berhenti dari dunia entertainment jahat gitu. Ya udah nggak apa-apa juga. Itu hak Seungri. Gue tetap akan mendengarkan lagu-lagu Big Bang yang ada Seungri-nya kok. Walaupun Seungri memutuskan untuk tidak lanjut sebagai idol misalnya. Tapi tentu harapan kita, doa kita adalah kembali Big Bang berlima gitu. So itu aja yang mau gue kasih tahu sama kalian. Jadi fans seperti biasa, cintai idol karena karyanya, jangan karena orangnya. Karena kalau lo mencintai karena karyanya, karya yang bagus akan tetap bagus sampai kapanpun. Tapi kalau lo mencintai idol karena orangnya, orang itu tempatnya salah. Sangat mungkin dia membuat salah, sangat mungkin lo akan kecewa dengan kesalahannya. Jadi cintai idol karena karyanya, jangan karena orangnya. VIP, stay santuy, stay cool, stay chic gitu. Jangan sampai kebawa-bawa sama hal-hal yang gak penting gitu. Kalau ada haters yang ngatain Seungri atau ngatain Big Bang lagi, kacangin aja. Jangan buang-buang energi lu buat hal gak penting. Mending pakai energi lu untuk dukung Big Bang, dukung idola lu yang lain, dan yang paling penting berkarya. Jangan jadi fans cuman diem-diem aja, males-malesan. Idola lu dari kecil, dari belasan tahun udah berusaha menggapai cita-citanya. Udah berusaha, dia gak tidur-tiduran, dia gak males-malesan. Mereka latihan sampai akhirnya sukses seperti sekarang. Like Big Bang, like GD, like Taeyang, like Kyopi, like Daesung, like Seungri gitu. Jadi kita fansnya jangan mau kalah. Seperti kata GD, jadikan idolamu sebagai sainganmu. So, sekarang bangun, berkarya, buat Big Bang juga bangga punya VIP, oke? Nah, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para YG Stan dan VIP. Kalau mau kenal gue, lu bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan deh subscribe. Sekian dari gue.